Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya dapat servisan TV Sub Alexander Slim gambar melengkung. Bagaimana cara mengatasi TV Sub Slim gambarnya melengkung, gambarnya melebar seperti ini? Ikuti terus video ini ya. Nanti kita akan cek tegangan-tegangan normalnya di bagian sirkuit EW untuk mengatasi Sub Slim gambar melengkung. Oke, ini dia mesinnya sudah saya bongkar. Kita dekatkan lagi. Ya, ini dia. Dan kita nyalakan TV-nya. Oke, TV-nya ini menyala. Dan sekarang kita ukur tegangannya di transistor final EW-nya ini. Kita ukur di sini. Di sini hanya keluar tegangan 9 volt. Padahal seharusnya 20 sampai 27 volt bagian kaki tengah transistor final EW-nya ini. Langkah selanjutnya kita urut ya kaki tengah arahnya kemana? Ya, arahnya ke sini. Kemudian ini ada resistor R642 di PCB-nya, kodenya itu. R ini mengarah ke lilitan L603 di sini. Kita ukur di lilitan ini ada tegangan 13 volt ya. Ya, ini dia transistornya ya. Kodenya D1913, basisnya basis min sama dengan TIP41. Namun perbedaannya dengan TIP41 itu di belakangnya ini tidak langsung besi ya. Kalau TIP41 kan ada besinya seperti ini. Nah, jika teman-teman menemui kerusakan ternyata transistor ini yang rusak, itu bisa langsung diganti menggunakan transistor TIP41 seperti ini, namun perlu dilapisi dengan atum atau semacam lapisan lah di sini. Jadi jangan sampai ini langsung terhubung dengan pendinginnya. Sekarang akan coba kita ukur ya transistor ini, apakah dia konslet. Ya, seperti ini ya, nyambung. Kemudian probe merah di tengah, ini juga nyambung ya. Ini basis min berarti bagus ya, seperti ini. Kemudian probe yang hitam coba kita letakkan di posisi kaki tengah. Apakah dia berjalan? Tidak jalan, berarti transistor ini baik ya, masih bagus. Coba kita balik seperti ini. Tidak jalan, tidak jalan, tidak jalan. Oke, ini masih bagus ya. Kita hidupkan lagi TV-nya. Ya, ini sudah hidup. Coba kita ukur tegangan di kaki tengahnya ini. Terukur 76 volt ya, sangat bagus. Kita lepas dulu. Artinya di bagian induktor lilitan ini sampai ke bagian horizontal ya, sirkuit EW di bagian sini, rangkaian sirkuit EW-nya itu ternyata masih normal. Oke, ini sudah saya pasang lagi transistor final EW-nya ya. Sekarang kita akan cek transistor driver yang kecil-kecil ini. Kita cek tegangannya. Ya, ini sudah menyala. Kemudian kita ukur tegangan di bagian kaki tengah transistor sini dulu ya. Ini masih tegangannya 9 volt. Kita cek di bagian emitor. Di sini terukur hanya 1,9 volt. Seharusnya normalnya itu ada tegangan 19 volt ya di sini. Kemudian kita cek lagi tegangan di bagian kolektornya, bagian tengah ini 0,6, artinya 0 ya. Kemudian kita cek lagi di bagian basis transistor ini. Ini terukur hanya 1,3 volt. Kemudian kita ukur lagi di bagian
sini itu 0 ya, emitornya ini 0, kemudian kolektornya kita ukur juga 0, kemudian bagian basisnya kita ukur juga 0. Jadi 0 semua ya. Oke, kita akan telusuri dari mana sumber tegangan transistor driver EW nya ini ya. Ini jalurnya dari sini ke sini, kemudian ini ada resistor kutu, kemudian ke sini jalurnya lembut, itu ngarah ke sini dan berakhir di sini ya. Ini ada resistor, kemudian masuk ke sini. Jadi sumbernya dari sini ya. Apakah resistor ini putus? Kemudian untuk supply yang driver satu lagi yang ini, itu juga sama ya, dari sini juga diambilkan dari resistor ini ke sini arahnya. Nah, ini dia dapatnya ya. Di emitornya itu dapat sama-sama dari sini. Ya, di sini terukur 1,4 volt. Kita lihat lagi, telusuri jalurnya di sini. Ini ada jempran nampaknya ya di sini ya. Kita dekatkan lagi ya. Apa saja yang ada di sini? Di sini ada C670. Ini adalah elko ya. Kemudian di sini ada dioda dan ternyata sumbernya itu berasal dari flyback. Dan coba saya lepas di bagian jempran ini. Setelah kita lepas bagian jempran ini, nanti kita ukur di sini berapa tegangannya. Seharusnya normalnya itu sekitar 19 sampai 20 volt di sini ya. Ya, setelah kita open, kita coba lagi tes tegangannya. Kita tancapkan ke listrik. Kemudian kita ukur di sini tegangannya. Ternyata 0 ya. Berarti dari sumbernya pun memang tidak ada tegangan. Pin bagian di sini itu kalau kita baca dataset playbacknya, ini ada tegangan 16 volt ya sebenarnya di sini. Dan coba kita ukur diodanya, apakah mungkin diodanya short? Ya, bagus. Ya, bagus ya. Ternyata diodanya pun bagus. Sepertinya playbacknya ini sudah pernah diganti oleh teknisi sebelumnya. Ini diganti dengan playback sub slim juga, namun yang tidak memiliki EW. Oke, untuk teman-teman solusinya langsung saja diganti playbacknya ya dengan seri yang sesuai yang bisa mengeluarkan tegangan di sini 19 volt. Namun di sini saya sudah memikirkan bagaimana cara membuat tegangan eksternal tanpa harus mengganti playbacknya ini. Oke teman-teman, saya akan membuatkan tegangan eksternal dengan menggunakan dioda IN4007 atau R205. Dioda ini akan saya sambungkan bagian ini ke ground, kemudian yang ada garis putihnya ini kita sambung kabel, kemudian kita lilitkan ke bagian ferit playback dari ground, kemudian yang ada garis putihnya ini kita sambung kabel, kemudian kabelnya dililitkan berlawanan dengan arah jarum jam ya. 22 lilitan yang saya gunakan untuk mendapatkan tegangan sekitar 19 volt. Oke, ini lilitannya sudah saya buat seperti ini. Kemudian kita potong dulu jalur yang arah ke playbacknya ini ya. Kita putus jalurnya, kemudian kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Kita ukur di sini 33, bahkan naik terus ya. Oke, karena tanpa beban itu terus akan naik ya tegangannya. Begitu nanti dia mendapatkan beban, itu langsung terdeteksi berapa tegangannya. Oke, coba kita nyalakan TV-nya. Ya, sudah menyala dan kita ukur tegangan di sini 17 volt. Oke, saya anggap ini cukup ya. Pokoknya tegangannya harus ada 16 sampai 19 volt.
Di sini sudah ada tegangan 17 volt ya. Sini ya. Di sini kita ukur ya 17 volt. Kemudian ke resistor ini itu menjadi 15 volt. Kemudian ke yang sebelahnya lagi itu ada 16 volt. Kita ukur di kaki sini 16 volt di sini. Di kaki emitornya ini. Kemudian di bagian kolektornya ini kita lihat kolektornya 0 ya. Kemudian basisnya juga ya, basisnya mengeluarkan tegangan 15 volt ya. Sekali selisihnya ya. Intinya sama lah tegangan antara kaki kanan kirinya itu. Sedangkan yang tengahnya itu kosong ya. Dan kita cek lagi yang driver sebelahnya ini itu kosong. Kemudian bagian tengahnya kita ukur 15 volt ya bagian tengahnya. Dan bagian pinggir sini ya 1 volt ya. Karena sudah mendapatkan tegangan di sini, kita ukur juga tegangan yang di bagian tengah untuk finalnya. Ya, keluar 16 volt ya. Sebelumnya hanya mengeluarkan tegangan sekitar 9 volt. Sekarang sudah mengeluarkan tegangan 16 volt. Kita lihat di layar. Ya, di sini kita lihat sudah ada perkembangan ya. Gambarnya sudah persegi, tidak lagi terlalu melengkung. Sedangkan yang sebelumnya ya, kita lihat ini melengkungannya nampak sekali. Oke teman-teman. Dan yang jadi problem yang kedua, terlalu lebar. Nah, karena terlalu lebar, biasanya TV yang jenisnya menggunakan EW seperti ini, horizontal size di pengaturan service mode itu bisa diperkecil. Namun setelah saya masuk ke service mode, ini dia, perhatikan H-size ini sudah 0. Jadi udah mentok paling kecil segini di pengaturan service modenya, tidak bisa diubah lagi lewat service mode. Ini kalau diganti semakin kecil juga tegangan keluaran dari transistor EW-nya ini. Yang bawaannya adalah 16 nano. Oke, dari situ saya coba ganti menggunakan kapasitor 18 nano ya. Biarlah gambarnya lebar, nggak ada masalah. Ini dia, saya akan ganti menggunakan kapasitor 18 nano ya. 183, ini 18 nano. Dampernya saya ganti ini biar sirkuit EW-nya itu bisa bekerja dengan sangat normal. Ya, ini sudah saya ganti kapasitornya menggunakan kapasitor 18 nano. Sekarang kita ukur lagi tegangan di kaki tengah transistor EW-nya. Naik ya menjadi 19,30 volt. Kita cabut dulu. Saya akan menggunakan trapo ini ya. Ini trapo dari TV Subslim. Saya ukur ini dengan kaki ini nyambung. Kemudian ini dengan yang sebelah sini juga nyambung. Coba saya pasangkan di salah satu kaki ini ya. Mana yang lebih kecil gambarnya. Kita lepas dulu yang ini. Kemudian kita sambungkan kaki traponya yang sebelah sini ya, yang paling ujung. Kemudian kabel jok yang dari mesin coba saya pasang di kaki nomor 3-nya ini. Seperti ini. Sekarang kita coba. Ya, TV sudah menyala, kita ukur bagian EW-nya. Semakin naik ya, 19,52. Tadi 19,30. Justru di sini semakin naik. Kita lihat gambarnya. Oke, gambarnya menjadi kecil seperti ini dan
Coba kita masuk ke service mode. Kita besarkan nilai hasilnya. Pertama kita matikan dulu TV-nya, kemudian kita tekan tombol volume min dan CH+. Kita tekan dan kita tahan, dan kemudian kita hidupkan lagi. Oke, ini sudah masuk ke service mode. Jika sudah masuk ke service mode seperti ini, kita tekan menu di TV-nya ya, sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini di sini kita tekan tombol CH+ untuk mencari H size-nya. SCM, FCZ, Hasif, Strap. Terus kita cari Hasize, posisinya sekarang ini 0, kita rubah angkanya sampai sesuai gambarnya ya. Kita tekan volume plus seperti ini. Sampai sesuai yang kita inginkan. Oke, saya rasa cukup segini ya, sekitar 25 high size-nya. Cukup 25 seperti ini. Kemudian kita matikan TV-nya. Dan kita hidupkan lagi. Ya, ini gambarnya sudah pas ya, kanan kirinya sudah penuh dan perseginya pun sudah bagus.